Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monica Serly dengan NIM yang tertera pada layar. Saya adalah mahasiswi jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2020. Baiklah, materi yang akan saya bahas yaitu tentang kecepatan suara di dalam air. Jadi, untuk pembahasan yang pertama yaitu tentang suara. Jadi, untuk pengertian bunyi atau suara adalah sesuatu pemapatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini berupa zat cair, di mana zat cair ini berupa air, zat padat yang berupa batu bara, dan gas yang berupa udara. Bunyi termasuk gelombang longitudinal yang merambat lurus ke segala arah dari sumber tersebut. Bunyi itu merupakan di mana gelombang mekanik yang perambatannya itu arahnya sejajar dengan arah getarnya. Untuk pengertian dari kecepatan suara di dalam air, menurut Bada et al. 2017 merupakan salah satu variabel penentu untuk transmisi suara di bawah air. Adapun faktor dari kecepatan suara di dalam air, menurut Alim et al. 2020, di mana kecepatan suara dalam air ini tergantung pada kondisi suhu, salinitas, dan juga tekanan yang terkait langsung dengan kedalaman. Jadi gelombang bunyi ini dapat merambat di dalam air ataupun di udara. Untuk kecepatan suara dapat berbeda tergantung medium yang dilewati. Untuk kecepatan suara terhadap kedalaman itu ada zona 1, zona 2, dan juga zona 3. Menurut Suharyo et al. 2018 menentukan persamaan kecepatan suara hasil pengukuran dengan cara melakukan pendekatan grafik kecepatan suara terhadap kedalaman dari data lapangan dengan rumus empiris kecepatan suara. Yang pertama itu persamaan Leroy, yang kedua persamaan Medwin, dan yang ketiga adalah persamaan Mackenzie. Agar lebih pahamnya, kita masuk pada rumus persamaan dari ketiganya. Yang pertama itu persamaan dari Leroy 1969. Bisa kita lihat pada layar rumusnya. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu Medwin 1975 dengan rumus yang tertera pada layar, dan juga Mackenzie 1981 dengan rumus yang tertera pada layar. Baiklah, ada C, di mana C ini menunjukkan keterangan suara dengan satuan meter per sekon. Kemudian ada simbol T. T di sini adalah temperatur, yang satuannya itu adalah derajat Celcius, dan ada satuan S di mana S ini adalah salinitas dengan satuannya ppt. Kemudian ada D. D ini atau Z yang dimaksud itu adalah kedalaman. Jadi kedalamannya dalam satuan meter. Untuk persamaan Leroy ini mempunyai batasan di mana T-nya itu sama dengan min 2 derajat Celcius sampai 23 derajat Celcius, dan untuk salinitasnya itu 30 sampai 40 ppt. Kemudian untuk kedalamannya itu kurang dari sama dengan 500 meter. Untuk persamaan Medwin 1975 juga memiliki batasan di mana batasannya D itu kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 35 derajat Celcius. Sedangkan untuk salinitasnya itu di mana D kurang dari sama dengan S, kurang dari sama dengan 45 ppt. Kemudian untuk kedalamannya itu D kurang dari sama dengan D, dimana D kurang dari sama dengan 1000 meter. Untuk batasan Mackenzie itu untuk temperaturnya
min 2 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian untuk salinitasnya itu 25 sampai 40 ppt, dan untuk kedalamannya itu sama dengan 0 sampai 8.000 meter. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Jadi contoh soal ini saya ambil dari respon akhir minggu lalu. Jadi diketahui T-nya itu sama dengan 25, dimana T-nya ini adalah temperatur, jadi diketahui 25 derajat Celcius. Salinitasnya diketahui 40 ppt, dan kedalamannya diketahui itu 1000 meter. Yang ditanya adalah persamaan Medwin dan juga persamaan Mackenzie. Alasan kenapa tidak ditanyakan pada persamaan Leroy ini karena untuk batasan untuk temperatur dari Leroy ini memiliki batasan sampai 23 derajat Celcius, yang dimana kita diketahui temperatur di sini adalah 25 derajat Celcius. Maka tidak bisa menggunakan persamaan dari Leroy, jadi menggunakan dua persamaan ini. Untuk persamaan Medwin ini kita masukkan rumus yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Kemudian setelah kita masukkan rumus, kita masukkan dari yang kita ketahui, di mana T itu sama dengan 25, S-nya sama dengan 40, dan D-nya itu sama dengan 1000. Sehingga didapat hasil akhir dari persamaan Medwin ini 1555,80625 meter per sekon. Dan untuk persamaan Mackenzie juga sama, masukkan rumus. Kemudian setelah dimasukkan rumus, kita masukkan dari yang diketahui, di mana T-nya sama dengan 25, S-nya sama dengan 40, dan D-nya itu sama dengan 1000. Jadi untuk hasil akhir dari persamaan Mackenzie itu 1556,16278 meter per sekon. Baiklah, untuk kesimpulan. Jadi untuk kesimpulan yang pertama yaitu bunyi atau suara adalah sesuatu pemapatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Untuk kesimpulan yang kedua yaitu kecepatan suara di dalam air merupakan salah satu variabel penentu untuk transmisi suara di dalam air, di bawah air. Yang ketiga, kecepatan suara dalam air ini tergantung pada kondisi suhu, salinitas, dan tekanan yang terkait langsung dengan kedalaman. Kesimpulan yang keempat itu untuk menentukan persamaan kecepatan suara di dalam air itu menggunakan tiga persamaan. Yang pertama itu persamaan Leroy, Medwin, dan juga Mackenzie. Yang kelima itu ada hasil persamaan dari Medwin, jadi hasil akhirnya yaitu 1555,80625 meter per sekon, dan hasil persamaan dari Mackenzie yang hasil akhirnya itu 1556,16278 meter per sekon. Baiklah, ini beberapa daftar pustaka yang saya kutip sebagai materi yang saya bawakan. Baiklah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.